Hurang dope tolu naik di depan non. Di son hurang dope tolu naik. Hurang dope sada naik. Hurang dope sada naik. 5 sabangku amanginang ya. 5 sabangku asapitor muranon rotu jolo.
Mari kita saat duduk sejenak, saat baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk mendengarkan suara panggilan Kristus pada salibnya. Yesus berseru memanggil setiap orang, memanggil aku, memanggilmu, dan seluruh bangsa yang jauh dan dekat untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah mendekat kepadanya, mari mendengarkan dan jawab panggilannya dari salib pengorbanannya. Lihatlah, dia digantung di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mengukirkan di dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita telah digantungkannya. Dialah juru selamat kita. Marilah kita bernyanyi dari band HKBP nomor 84 ayat 1 sampai ayat 3. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihanilah dan tolonglah kami agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 88 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini yang tertulis pada Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 83 ayat 2 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampun, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus telah mati.
firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis pada kitab Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kuatkan kekuatanku, serahkanlah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pegang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan mengansyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak membunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, hidup daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
Sunggul-sunggul Jemaat Agung, peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Hari ini Jumat tanggal 7 April 2020. Kita akan mengadakan ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 6.30 WIB, pukul 10 WIB, dan pada setiap kebaktian diadakan perjamuan kudus. 2. Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah pertama dan kedua. A. Hari Minggu 9 April 2023 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama. Kita akan mengadakan ibadah 3 kali, yaitu pukul 5 WIB digabung dengan ibadah pagi, pukul 10 WIB dan pukul 17 WIB. B. Pada perayaan Paskah, kegiatan sekolah minggu Harapan Jaya dan Rawa Pasung digabung di gereja. Dihimbau kepada orang tua untuk dapat membawa anak-anaknya di acara tersebut. C. Hari Senin 10 April 2023, hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua, kita akan mengadakan ibadah pukul 20 WIB. Dihimbau kepada jemaat agar menghadiri ibadah Paskah kedua ini dan semua paduan suara untuk mengisi KOR. Demikianlah warta jemaat atau sunggul-sunggul pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak, jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung ini firman Tuhan yang meneguhkan kita tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kiranya Amang Inang boleh mendengarkan dengan baik dan menghayatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amang Inang ujahotong di bahasa Batak. Tagajol maibana dipilih do aka pangiduanna dohot elehelekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana siak kamatian. Jadi ditangi hodo ibana gabe malua sian hatahutoni ayati pianaki ibana diguru hodo panguluyon marhite sian natinanay. Jala dung ripas gabe si horkon haluahon salililing naru ibana bisude na mangului ibana. Diguar debatado ibana si tua ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido sahatna. Amang Inang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Jumat Agung, manang perninggotan di hamamaten itu hatta Yesus Kristus. Mulu di bahasa Inggrisnya Good Friday, hari yang baik atau hari agung. Kolbe Jumat Agung Tapatupa. Setiap Jumat Agung sudah sering kita melaksanakan perayaan dengan melambangkan beberapa simbol. Simbol yang pertama yang melekat adalah salib Kristus. Simbol yang kedua bagi HKBP secara umum yaitu menggunakan pakaian yang serba atau nuansa hitam. Tetapi pada perkembangan saat ini sudah ada juga yang memakai baju warna putih. Ada yang berbeda. Tetapi yang saya tekankan di tengah-tengah khotbah ini, simbol yang harus dan tidak boleh berubah hanya salib. Karena apa, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam salib itulah kita melihat, menyaksikan keagungan Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa dan kematian. Di salib itulah Dia mewujudkan
dari pemahaman yang dulu salib itu mengerikan, sekarang salib itu menjadi keagungan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang salib. Pada awalnya dalam Kekaisaran Romawi, salib itu adalah tempat atau kematian orang-orang yang paling durhaka. Dalam bahasa Batak, simardan. Orang yang disalibkan adalah orang pendosa-pendosa berat. Orang paling hina yang dikategorikan dalam keadilan tidak ada lagi remisi atau keampunan. Harus disalibkan, harus dimatikan. Karena disalib itu pada Kekaisaran Romawi, di samping dia disiksa, di samping dia mengalami terik matahari, di samping dia dipersilakkan bajunya dibuka semua, dia juga mengalami kesakitan secara fisik, dipailah, dipermalukan, sudah berdosa, sudah mengalami kesakitan, dipermalukan pula. Semua orang melihat ini pendosa, ini tidak boleh lagi dimaafkan. Semua orang tahu dan harus tahu ini paling hina, paling bejat. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang menebus kita. Dia tidak berdosa, dia tidak hina, dia kudus mulai dari awal hingga sampai akhir. Dia kudus dan tak bercacat mulai dalam proses keilahiannya menjadi manusia dari umur 0 bulan sampai 33 tahun lebih. Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia setia, dia taat kepada Bapa, dia mampu untuk merubah semua dalam cara pandang lain. Tetapi dia disalibkan, dia dihina, dia ditelanjangi, bahkan semua orang memaki, bahkan mengatakan, salibkan dia. Yang dulunya ada sebagian mengatakan, Hosiana, Hosiana, terpujilah Tuhan yang datang kepada kita. Sekarang terbalik, salibkan dia, permalukan dia, biar semua dunia dalam Kekaisaran Romawi mengatakan dia orang paling hina. Tetapi pemahaman yang benar sebagai orang Kristen saat ini, salib itu adalah agung. Yang dulu orang hina disalibkan, sekarang orang kudus itu disalibkan. Untuk apa? Menebus semua dosa manusia. Dia mau merendahkan hatinya. Dia taat untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia benar-benar sungguh mulia hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat. Inang Amang, saya tidak tahu apakah Amang Inang percaya atau mau mengevaluasi bahwa Kristus itu benar-benar disalibkan karena dosa umat manusia. Saya tidak tahu. Karena apa? Dalam konteks Nats Ibrani ini, orang Ibrani adalah orang Yehuda yang mulai pada zaman Alkitab mereka dipilih Allah sebagai bangsa Naminiahan, orang pilihan. Suku Yehuda Ibrani yang selalu mengharapkan atau menanti-nantikan akan datang Mesias untuk menyelamatkan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka diasuh Tuhan mulai dari Ur Kasdim, Mesir, Babel, Asyur. Mereka selalu dipio atau dihaholongi, dikasihi Tuhan.
terus masuk dalam perjanjian baru, mereka juga selalu dirawat Tuhan sebagai umat pilihan yang memberitakan firman Tuhan. Jatuh pada surat Ibrani. Mereka pernah dan sempat percaya Tuhan atau Raja yang datang itu adalah Imam, yaitu Yesus Kristus. Mereka melihat hidup bersama. Mereka melihat Yesus mengajar di bait suci. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat. Mereka melihat Yesus di setiap perjalanan hidup mereka. Tetapi ketika dia disalibkan, ada orang percaya, ada juga yang tidak percaya lagi. Ada yang sudah percaya dan ada juga yang tidak percaya lagi. Lihat Israel sekarang, orang Yahudi. Banyak di antara mereka yang sudah tidak percaya kepada Yesus. Itu keturunannya. Dan ada yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Dan nats ini ditujukan kepada orang yang tidak percaya lagi. Orang yang tidak percaya lagi butuh peneguhan, butuh penjelasan lagi, butuh rekomitmen kepada mereka. Apakah Tuhan Allah yang sudah memeliharamu dan memilihmu mulai dari awal hingga pada perjanjian baru sampai sama-sama hidup bersamamu? Apakah kamu tidak percaya kepada Dia? Apakah kamu masih ragu atau terombang ambing kepercayaanmu kepada Tuhan Kristus yang mati di kayu salib? Nah, pertanyaan itu sekarang datang kepada kita. Amanginang, apakah hidupmu sekarang masih terombang ambing percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu? Kadang iya amang. Waktu aku mengalami gelisah, derita, beban berat, doaku tidak dikabulkan. Apa yang kurencanakan tidak dikabulkan. Apa yang dalam pemikiranku harus terjadi tidak terjadi. Kadang aku berkata, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menyetujui. Tuhan tidak menyepakati. Kadang kemanusiaan kita mengambil hak atau rencana Tuhan dalam hidup. Ingat amanginang, doamu yang tidak dikabulkan Tuhan, doamu yang belum dikabulkan Tuhan, itu semata-mata bukan kegagalan Tuhan, tetapi itu semata-mata hikmat daripada Tuhan melihat hidupmu. Apakah melalui apa yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu terombang-ambing, goyang, atau taat, atau menjadi pangului. Lihat Tuhan, Yesus yang datang di dunia ini, sebenarnya dalam kemanusiaannya, Tuhan ambillah cawan ini, biarlah ini tidak terjadi. Tetapi dia juga mengakui dengan ketaatannya, dan sakapku, sakakmu. Dan ini yang diajari firman Tuhan kepada kita saat ini. Tentu banyak yang tidak selaras dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Tetapi mulai saat ini kita harus merefresh kembali. Jika itu tidak terjadi, ingat rencana Tuhan besar dalam setiap yang terjadi dalam kehidupanmu. Karena apa? Dosa kita saja yang tidak bisa kita tebus sudah ditebusnya. Kematian yang menjadi ancaman terbesar saja dalam kehidupan manusia telah ditaklukkannya. Dia memberikan kehidupan kekal. Luar biasa. Jangan katakan persoalanmu begitu berat, itu tidak berarti dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tengargai persoalanmu. Na argadi Tuhani ngulutta hidupku, roh dan jiwamu setia dan akan kelak bersama Dia di surga. Persoalan yang berikut, orang-orang Israel atau Ibrani yang tidak percaya ini
membahas satu persoalan yang sangat-sangat unik dan sering dibahas oleh orang Ibrani dan Yehuda tentang Situanimalim atau imam besar. Memang imam besar pada saat itu memiliki otoritas atau kuasa yang lebih di tengah-tengah bait suci, bahkan di tengah-tengah pemerintahan. Mereka sangat diperhitungkan. Jika imam besar atau Situanimalim bernubuat kepada kekuasaan kekaisaran, itu akan berpengaruh. Contoh tentang pajak. Jika imam besar, misalkan pendeta mengatakan pada saat itu imam besar, pajak dinaikkan dari 11% menjadi 15%, akan naik. Itu akan naik. Karena pengaruh Situanimalim. Persembahan yang dulu 2.000 sekarang harus 5.000 pertama. Harus 5.000, tidak ada boleh lagi 2.000. Itu harus terjadi. Pengaruh Situanimalim. Tetapi Tuhan Yesus sangat-sangat di luar dugaan. Dia mengkritisi hidup orang percaya bukan masalah korban, bukan masalah pajak. Makanya dia memberikan dirinya menjadi korban yang menyempurnakan. Orang yang memberi korban dalam konsep Ibrani atau orang Yahudi, mereka dosanya akan dihapuskan, mereka akan hidup selamat. Dan itu dibantahkan oleh Yesus. Yang memberikan korban ini tidak lagi. Karena apa? Diriku sendiri. Dia sendiri yang menjadi korban yang sempurna untuk memperoleh keselamatan dan lepas dari dosa dan maut. Terus dikatakan, imam besar seperti apakah engkau? Yesus mengatakan, saya imam besar yang memberikan diri saya sendiri. Kamu imam besar yang hanya memberikan atau perantara yang memberikan persembahan di ruang bait suci. Dia hanya orang perantara yang mendoakan dan memberikan persembahan kepada Allah yang dipercayai. Tetapi imam besar itu Yesus Kristus, dia sendiri memberikan dirinya menjadi korban. Dan itu sangat alot. Mana mungkin. Imam besar dari Ibrani adalah suku Lewi. Engkau bukan suku Lewi. Engkau dari anak Daud. Mereka selalu mencari alasan untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar Situanimalim atau imam besar dalam hidup Ibrani. Tapi Yesus menceritakan, bukankah Melkisedek, imam di atas segala imam pada perjanjian lama, bukan dari suku Lewi. Dia diangkat sendiri oleh Tuhan Allah melalui Roh yang mengatakan Melkisedeklah imam dari segala imam. Dan saat ini melalui peraturan Melkisedek, Yesuslah imam. Dari sini banyak pelajaran yang harus kita pahami dari Ibrani pasal 5 ini, Amang Inang. Terkadang keterombang-ambingan dari setiap hidup kita membuat kita kecut, takut, gentar, dan tidak makilala atau tidak merasakan dalam kegentaranmu, dalam kekejutanmu, Yesus menggendongmu. Dia tidak pernah jauh dari hidupmu. Dia selalu ada. Tetapi sebaliknya, ketika kamu melakukan dosa, mengkhianati istrimu dan suamimu, tidak mengajar anak-anakmu dengan benar, di dalam pekerjaanmu kamu sangat suka hidup dalam suap, korupsi, kolusi, nepotisme, Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di situ. Tetapi ketika kamu kecut gentar, masalahmu begitu berat, anakmu sulit untuk mendengarkan nasihatmu, pekerjaanmu seolah-olah ketika kamu mau naik jabatan ada saja halangan, ketika keluargamu belum memiliki keturunan ada saja halangan dan lain sebagainya. Di situ
Tuhan sedang menggendongmu, melihat apakah di dalam keterombang-ambingan hidupmu kamu merasakan Dia ada dalam hatimu. Itu sangat sulit jika mengandalkan pemikiran, tetapi itu harus dilakukan atau dihidupi dengan iman. Makanya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan tidak kita lihat. Tetapi kita menyerahkan, taat, mengului semua hidupku dalam rencana Tuhan. Yang berikut, inang amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kita tidak seperti orang Ibrani yang dulu sudah percaya tidak percaya lagi. Tetapi biarlah hidupmu yang sudah percaya hingga saat ini sampai ajalmu, sampai percaya kepada Tuhan. Karena apa amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Si Tuhan Imalim, imam yang besar itu datang bukan hanya pada jemaat Ibrani pada saat itu. Dia datang untukmu saat ini. Dia datang untuk keturunanmu yang percaya kepada Kristus. Dan dia akan menjadi kekal sampai selama-lamanya. Sekali Yesus datang ke dunia, memberikan dirinya menjadi persembahan yang sempurna, dia akan tetap kekal. Tidak ada lagi persembahan selain Tuhan Yesus. Dia imam besar. Kemudian ingatlah, ada alasan Tuhan datang mati di kayu salib untuk kita. Yang pertama, Dia mengangkat kita amang-inang. Mengangkat kita semua menjadi orang-orang yang dikuduskan. Mengangkat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Mengangkat kita menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan. Tetapi ketika ini diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, pikiran atau kenosis kita kadang erget, kadang seperti kayak gini. Ya, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang membenarkan, ngapain lagi hidup benar? Ya suka-sukaku. Kan kalau aku sudah diangkat, sudah dibenarkan, diselamatkan, ya aku melakukan dosa, perbuatan salah dan lain sebagainya. Bukankah anugerahnya, pengorbanannya lebih besar? Itu pertanyaan orang bodoh dan orang sesat. Itu orang-orang yang tidak menghargai dirinya, yang orientasinya hanya kepada dirinya. Itu orang-orang bodoh dan orang sesat. Tetapi ketika orang percaya mendengar kamu diangkat, kamu dibenarkan dan diselamatkan, dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, taat kepada Allah. Hidupmu bukan lagi hanya berorientasi kepada dirimu saja, yang hanya memikirkan saja, tetapi orientasi hidup kita sudah lebih dari diri kita sendiri. Itu yang dilakukan Yesus. Dia mau dikorbankan orientasi hidupnya supaya kita hidup, supaya kita diangkat, supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Pengikut Kristus juga hari ini harus selalu mengingat ini dan menanamkan ini dalam kehidupannya. Hidupmu jangan hanya berorientasi kepada dirimu saja, itu sesat. Hidupmu harus berorientasi kepada halayak ramai, orang-orang lain di sekitarmu. Jika ada orang Kristen saat ini hanya memikirkan dirinya saja, kamu lagi sesat, kamu domba yang hilang. Kamu tidak melihat gembalamu. Hidup kita harus berorientasi kepada semua orang. Hidupnya sudah seperti ini. Dia lebih suka berbuat baik daripada diperlakukan baik.
Dia lebih suka memberi daripada diberi. Dia lebih suka memikirkan apa yang sudah dilakukan daripada apa yang sudah dilakukan orang kepadaku. Jadi berbeda cara pandangnya. Cara pandang yang berjumat agung, yang mengingat kematian Tuhan Yesus, orientasi hidupnya harus lebih kepada orang lain. Jadi jemaat Tuhan, walaupun mungkin ada di sini yang beribadah ini bukan jemaat atau gereja HKBP secara register, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, jangan lebih suka menuntut, tapi apa yang kamu lakukan saja tidak pernah kamu evaluasi. Tuhan Yesus hai dituntut kita julu dilewat do dirina. Orientasina audu hotamudo hangu duatta namanotto. Jangan kembali lagi seperti orang Yahudi yang sudah percaya dan menjadi tidak percaya lagi, yang dulunya memuji Tuhan menjadi menghina Tuhan, yang dulunya dia orang pertama memberitakan bahwa dari sukunya, dari bangsanya lah juru selamat, sekarang mengatakan itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak mungkin, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan tidak suka kepada orang yang mengkhianatinya. Isiro tahe pengkhianat nalaho mapersilako Tuhan Yesus Kristus. Elusia mujo sa nomor odok. Isiro. Adong guarra si Judas di son. Ada yang bernama Judas Iskariot di sini, Amang Inang. Ada. Nama Gabriel, malaikat biasa semua ya. Ingatlah Inang, Amang, walaupun rencana Tuhan dia harus mati di kayu salib, tetapi Tuhan tidak suka kepada orang yang mengkhianatinya sehingga Tuhan disalibkan, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang menyimbolkan dari ciumannya, ummaannya, kemunafikannya, duduk bersama memuji, duduk bersama melakukan perjamuan kudus. Tetapi di sininya, di hatinya, dia menjual Yesus. Budui masa di hitan waeng, boy bisa. Kita duduk bersama di tengah-tengah gereja. Kita rajin berdoa memuji Tuhan. Tetapi apa yang kamu naikkan pujianmu kepada Tuhan, apa yang kamu doakan, tidak kamu lakukan, tidak kamu hidupi, dan tidak menjadi role model hidupmu. Itu pengkhianatan. Ngirido kita, Tuhan ajari mau manesa dusaku ala nialokon. Dalam doa kita mampu memaafkan dia, dalam faktual kita tidak mampu. Dalam doa kita mampu Tuhan berikan kebaikan, haserepon roha, kerendahan hati. Dalam faktual memakulingi jelma untuk menyapa orang saja sulit. Dalam doa kita menaikkan, Tuhan berikanlah kepada kami kesabaran, keteguhan iman. Tetapi ketika ada persoalan, yang kamu tinggalkan pertama adalah Tuhan, tidak datang ke gereja. Bisa seperti Judas. Orang-orang yang percaya jangan seperti orang Ibrani
yang sudah percaya dulu tetapi murtad, tetapi harus percaya tetap. Apapun itu dalam kehidupanmu, Tuhanlah yang tidak boleh ditinggalkan. Karena tanpa Tuhan Yesus Kristus, hidupmu tidak akan menjadi apa-apa dan tak menjadi apa-apa. Dan dia ngulutau mulu sorotu hatai, tutonga-tonga di nguluta. Jika kita hanya seperti imam besar itu yang hanya memberikan persembahan untuk menebus dosa dan keselamatan, itu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Hargai Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Ingat dia. Ketika kamu mengingat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu menebus kita, setiap perangai dan perjalanan hidup kita harus melihat dia sebagai gembala, sebagai Allah, sebagai parameter dalam kehidupanmu. Maka yang terakhir, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya hidupmu tenang menjalani apapun. Supaya apa? Badanmu, fisikmu memperoleh kesegaran. Itu yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 8. Andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, taruh kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Apapun kondisi kehidupanmu, kamu akan tenang. Karena kamu yakin Tuhan itu menggendongmu bersamamu. Kadang di tangan kanan, kadang tangan di kiri, kadang di pikiran, kadang di hati. Dan efeknya luar biasa. Tubuhmu akan segar. Tubuhmu akan memiliki seperti endorfin. Ada rasa-rasanya yang disuntikkan kepada kita, memberikan tenaga baru, spirit baru, bahwa hidup ini harus berjalan, hidup ini harus selalu diperjuangkan, hidup ini harus bertahan. Karena apa? Sebelum Tuhan memanggilku, aku harus hidup bersamanya. Aku harus hidup dengan firman-Nya. Aku harus hidup mengandalkannya. Maka itu semua yang di gereja ini harus bersyukur. Yesus yang mati di kayu salib itu untuk kita semua. Untuk keturunanmu jika percaya. Untuk keluargamu jika percaya dan setia, tidak murtad. Dia untuk kita. Bentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung ini dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa hari terakhir Yesus dalam hidupnya dengan murid-muridnya, dengan kita. Dia memberikan roti dan juga anggur, mengingat akan tubuhnya dan juga darahnya. Itu semua untuk kita, bukan untuk Yesus. Maka orang yang melakukan perjamuan kudus adalah orang yang mau mengingat hidupnya adalah karena Yesus. Jangan ada yang pulang tidak mau menerima perjamuan kudus. Jika ada yang pulang dari gereja ini tidak melakukan perjamuan kudus, yang sudah lewat syarat yang tidak kena RPP, yang sudah lepas CD. Kalau ada yang pulang lepas CD, tidak kena RPP, tidak menerima perjamuan kudus, ingat kamu merasa kudus sendiri seperti imam tadi. Yang hanya memberikan persembahan, perlakuan baik akan dosanya dihapuskan dan diselamatkan. Orang yang melakukan perjamuan kudus, dia mengetahui, dia lemah, dia berdosa, dan dia mengaku korban yang sempurna itu, Yesus Kristus itu harus hadir di dalam darahku dan tubuh itu. Akan namar dosa do namar ulaun nabadia. Tang nabadia. Na binarbadian ni ulaun nabadia itu hita. Alai ada syaratnya seperti yang dikotbahkan nama pendeta resort semalam. Perjamuan kudus itu bukan sim salabim. Jika sudah
melakukan perjamuan kudus, kamu kudus terus. Enggak. Kamu akan berdosa. Bahkan jika ada yang sudah sakit menahun, napasnya sudah di sini kan, melakukan perjamuan kudus menjadi masuk dalam kerajaan surga, belum tentu. Tetapi selagi kamu bisa melakukan perjamuan kudus, itu momentum, itu kesempatan mengingatkan kepadamu, kamu berdosa, kamu ingin berdamai dengan Tuhan, kamu ingin mau berdamai dengan dirimu, kamu ingin mau berdamai dengan sesamamu. Biarlah Tuhan yang menguatkanmu hidup dalam perdamaian itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam Jumat Agung ini, menerima perjamuan kudus dengan rasa syukur dan hiduplah di dalam firman dan darahnya. Amin. Martangi yang mahita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau adalah imam besar yang mempersembahkan dirimu sendiri sebagai kesempurnaan dari segala korban yang ada di dunia ini. Engkau menjadi korban untuk hidup kami orang berdosa ini. Ajarlah kami untuk taat, setia, dan mau menyaksikan itu dalam perangai kehidupan kami setiap hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan kami. Kami harus yakin dan mengandalkan Tuhan selalu hadir bersama kami, menggendong kami, dan merangkul kami. Ajarlah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang hidup tanpa-Mu adalah hidup kami bukan apa-apa. Biarlah kami menjadi orang yang selalu hidup bersama Tuhan. Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian, begitu juga panjang umur. Biar dalam setiap kehidupan mereka, kami bersama-sama hidup dalam firman-Mu, mewujudkan kerajaan-Mu, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada sesama, kepada orang yang di luar dirinya. Demikianlah juga kami selalu berorientasi hidup untuk sesama dan orang lain, bukan hanya untuk diri kami. Berkatilah anak-anak dari jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Biarlah setiap anak-anak dari jemaat-Mu ini menjadi generasi berikut yang setia dan taat dan percaya kepada Tuhan. Pada Jumat Agung ini, sebentar lagi kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami mohon karena Tuhan hadir bersama kami, Tuhan menguduskan hati kami, Tuhan membimbing kami untuk melaksanakannya, agar dalam perjamuan kudus itu boleh kami merasakan Tuhan sungguh luar biasa hidup dan mau hadir bersama kami. Dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Inang amang, mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Saat putus harapu
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, beberapa pengumuman yang kami tekankan kepada kita. Yang ikut dalam melaksanakan perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah lepas sidi. Yang kedua, jemaat yang tidak dalam masa hukum siasat gereja atau RPP. Maka untuk itu kami harapkan kepada kita untuk mengikutinya. Dan untuk pelaksanaan perjamuan kudus ini, biarlah setiap jemaat boleh mengikuti apa yang diaturkan oleh para halado nanti, kira-kira 10 orang maju ke depan. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatan yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat bangkit berdiri.
Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah, "Ya, saya mengakui." Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah, "Ya, saya menyesali." Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosa? Jika demikian, jawablah dengan, "Ya, saya mengakui." Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuni sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan, "Ya, saya mau menjauhkan, mau berdamai dan mengampuni." Ya, saya mau menjauhkan, mau berdamai dan mengampuni. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin." Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Silakan. Hatimu tergetar
penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikian dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuat menjadi peringatan akan aku." Sekarang, marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi.
sangat bergembira memikirkan Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan menebuskan umatku, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Hanya Roh Kudus saja dapat memberi pengertian. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah wahai jiwaku, bawa doaku terimalah nama Tuhanku. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah tubuhku yang diserahkan Ini juga dan meneguhkan imanmu, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ini adalah darahku yang Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Inilah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Yang melatihkan pertikaian serta memberi kedamaian. Cek. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan dan makanlah. Inilah tubuhku ini adalah darahku yang diserahkan menebus untuk ampunan dosa-dosa. yang memelihara dan Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, memperoleh agar engkau memperoleh yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berkata, Dan Tuhan Yesus berkata, ini adalah darah yang dimakan. inilah tubuhku yang
Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh Tuhan Yesus berkata, Yesus sama Tuhan Kudus di bukit Golgota. itulah yang memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah darah. Inilah tubuh yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Sisinya beroleh anugerah, dan aku yang penuh dosa dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya. ini adalah darah Dan aku yang Dan Tuhan Yesus berkata, dosa ambillah dibasuh darah-Nya. dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. itulah yang diberikan untuk Pulanglah di dalam damai. menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah ini adalah darah inilah tubuhku yang yang diserahkan dicurahkan untuk keampunan dosa-dosamu. itulah yang memelihara Itulah yang dan memelihara meneguhkan imanmu, agar engkau dan meneguhkan imanmu, kehidupan yang kekal. agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Padanya dihapus dosanya, dihapus dosanya, dihapus dosanya. Tuhan Yesus berfirman, ambillah Semua yang dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, Ini adalah darah ambillah yang ditumpahkan untuk keampunan inilah dosa. tubuhku yang diserahkan. Itulah yang memelihara dan Untuk meneguhkan menebus imanmu kepadanya, Itulah yang memelihara agar beroleh imanmu, kehidupan yang memperoleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, Dan Tuhan Yesus berkata, dan minum. ambillah dan makanlah. Ini adalah darah Inilah tubuhku yang
yang ditumpahkan yang diserahkan untuk ampunan menebus, dosa-dosa, itulah yang yang memelihara memelihara dan meneguhkan dan iman meneguhkan iman agar engkau kepadanya, memperoleh agar engkau kehidupan yang kekal. memperoleh kehidupan yang Amin. kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan ambillah minumlah. dan makanlah. Ini Inilah adalah tubuhku darahku yang yang diserah, ditumpahkan untuk Untuk keampunan menebus dosa-dosa. itulah yang memelihara Itulah yang dan memelihara meneguhkan imanmu dan meneguhkan iman memperoleh kepadanya, kehidupan agar yang kekal. engkau Amin. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah Dan Tuhan Yesus berkata, dan minumlah. ambillah dan Ini makan. adalah darahku Inilah tubuhku yang dicurahkan yang diserahkan keampunan untuk dosa-dosa. menebus. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Dan iman meneguhkan imanmu agar kepadanya, engkau memperoleh agar engkau kehidupan yang beroleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan Dan Tuhan Yesus berkata, ini adalah darah makanlah. yang Inilah dicurahkan yang untuk diserahkan ampunan dosa-dosa. untuk menebus. Itulah yang Itulah yang memelihara memelihara dan meneguhkan iman kepadanya, agar engkau agar engkau kehidupan yang kehidupan kekal. yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Berfirman, Tuhan Yesus berkata, ambillah. ambillah minumlah. dan makan. Ini adalah darah yang diserah yang ditumpahkan Untuk untuk menebus pengampunan dosa-dosa. inilah yang memelihara Itulah yang dan memelihara meneguhkan imanmu dan agar engkau meneguhkan iman memperoleh padanya, kehidupan yang kekal. agar engkau Amin. beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berkata, ambillah, Dan Tuhan Yesus berkata, minumlah. ambillah. Ini adalah darahku yang ditumpahkan Inilah tubuhku untuk keampunan yang dosa-dosa. diserahkan untuk menebus. Itulah yang memelihara Inilah yang memelihara dan meneguhkan dan iman meneguhkan iman kepadanya, agar engkau beroleh kehidupan yang beroleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Ada Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan
untuk menebus engkau. Tuhan Itulah Yesus, yang memelihara dan ambillah meneguhkan imanmu dan agar minumlah. engkau memperoleh kehidupan yang Ini kekal. adalah darah Amin. yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, Dan Tuhan Yesus Ambillah. berkata, dan minumlah. ambillah dan makanlah. Ini adalah darah Inilah tubuhku yang, yang diserahkan. dicurahkan untuk keampunan menebus dosa-dosa. Lah yang Itulah yang memelihara memelihara dan meneguhkan dan imanmu meneguhkan kepadanya, imanmu kepadanya. Dan agar memberi engkau oleh kehidupan kehidupan yang kekal. yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan Ambillah. makanlah. Inilah dan tubuh minum. yang diserahkan Ini adalah darah untuk menebus engkau yang dicurahkan untuk Itulah yang keampunan memelihara. dosa-dosamu. dan meneguhkan imanmu Itulah yang memelihara agar engkau dan meneguhkan imanmu memperoleh kepadanya, kehidupan yang kekal. agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan berfirman, "Makanlah dan minumlah. Dan Tuhan Yesus berkata, Ini adalah darah ambillah dan makanlah. yang Inilah dicurahkan tubuhku yang untuk keampunan diserahkan dosa-dosamu. untuk menebus engkau. Itulah yang Itulah yang memelihara memelihara dan meneguhkan imanmu imanmu kepadanya. kepadanya, agar engkau agar engkau beroleh memperoleh kehidupan yang kehidupan yang kekal. kekal. Amin. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan ambillah dan minumlah. makanlah. Ini Inilah adalah tubuhku darahku yang diserah yang dicurahkan untuk menebus engkau. untuk Itulah keampunan yang memelihara dosa-dosa. dan meneguhkan Itulah yang imanmu memelihara kepadanya, dan meneguhkan imanmu agar kepadanya, engkau memperoleh agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. kehidupan yang Amin. kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berfirman, berkata, ambillah ambillah dan makanlah. dan minumlah. Inilah tubuhku Ini adalah yang darah diserahkan untuk yang dicurahkan menebus untuk Itulah yang keampunan memelihara dosamu. dan meneguhkan imanmu Itulah yang kepadanya, memelihara agar engkau dan meneguhkan imanmu memperoleh kepadanya, kehidupan yang kekal. agar engkau beroleh kehidupan Amin. yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai.
Dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. makanlah. Inilah tubuh Ini yang adalah darah diserahkan untuk menebus. yang dicurahkan, Itulah memelihara keampunan dan meneguhkan dosa-dosa. imanmu kepadanya, Itulah yang memelihara agar engkau memperoleh. dan meneguhkan kehidupan yang imanmu kekal. kepadanya, Amin. agar engkau beroleh yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah, Dan Tuhan Yesus Minumlah. berkata, darahku ambillah dan makanlah. yang dicurahkan Inilah tubuh Keampunan yang diserahkan dosa-dosa. untuk menebus engkau. Itulah yang Tuhan memelihara memelihara dan meneguhkan imanmu dan meneguhkan kepadanya, imanmu kepadanya, agar engkau memperoleh beroleh kehidupan yang kekal. kehidupan kekal. Amin. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan minumlah. Ini adalah darah yang dicurahkan untuk keampunan dosa-dosamu. Dan Tuhan Yesus Itulah yang berkata, memelihara ambillah dan dan makan. meneguhkan imanmu Inilah kepadanya, tubuh yang diserah agar engkau beroleh untuk menebus kehidupan engkau. yang kekal. Itulah yang memelihara Amin. dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar Pulangkan engkau di dalam memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berfirman, ambil dan Dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, Ini adalah darah ambillah dan makan. yang dicurahkan Inilah tubuh untuk keampunan yang dosa-dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Itulah yang memelihara dan meneguhkan dan imanmu meneguhkan kepadanya, imanmu kepadanya, agar agar memperoleh. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan Dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, Ini adalah darah ambillah yang dan makan. dicurahkan Inilah untuk tubuh keampunan dosa-dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Itulah yang dan memelihara meneguhkan dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh agar engkau kehidupan memperoleh yang kehidupan kekal. yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan minumlah. Ini adalah darahku Dan Tuhan Yesus yang berkata, curahkan untuk ampunan dosa-dosa. ambillah dan makanlah. Inilah Itulah tubuh yang memelihara yang dan diserahkan meneguhkan imanmu untuk kepadanya, menebus engkau. agar engkau memperoleh Orang kehidupan yang kekal. meneguhkan Amin. imanmu kepadanya, agar engkau Pulanglah di memperoleh dalam kehidupan damai. yang kekal. Amin.
Tuhan Yesus berfirman, Tuhan ambillah Yesus berkata, dan minumlah. ambillah dan makanlah. Ini Inilah adalah tubuhku darahku yang yang diserahkan dicurahkan untuk untuk keampunan dosa lah yang memelihara dan Itulah yang meneguhkan imanmu pelihara. kepadanya, dan meneguhkan engkau imanmu kepadanya, memperoleh kehidupan yang kekal. agar engkau Amin. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Tuhan Yesus berfirman, ambillah dan minumlah. Ini adalah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa-dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Samudra sinar berabun, jagat ceria hatimu. Tuhan yang Maha Kuasa, di hatimu Kau beriman. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Ku puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku kini Kau serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada kuandalkan, hanya kasih-Mu ku Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hal segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah
sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah-Mu, kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan persatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu, beritakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang, kami segenap Parhalado, pendeta dan yang melayani dalam kebaktian pagi ini mengucapkan selamat Jumat Agung. Horas. Gula mai tak? Masih jalan mai tak? Tua berak tu muta.